Malam di sebuah desa terpencil pada tahun 90-an, udara lembab, kabut menggantung di antara pepohonan jati, dan suara jangkrik seolah berhenti setiap kali angin lewat dari arah timur. Di sini, orang-orang masih percaya bahwa kekayaan tidak datang cuma dari kerja keras. Ada yang datang lewat jalan lain, jalan yang gelap, yang menuntut tumbal, dan tidak pernah benar-benar lunas. Cerita ini bukan sekadar legenda. Beberapa orang masih menyebut nama keluarga itu dengan berbisik. Karena katanya, di balik rumah joglo tua di ujung desa Karangjati, ada sebuah kendi yang tidak boleh dibuka. Dan malam ketika kendi itu terbuka, segala sesuatu yang pernah dikurung di dalamnya keluar. Inilah kisah tentang janji yang tak sempat ditepati, tentang darah yang menuntut balasan, dan tentang warisan yang seharusnya tidak pernah diterima. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan komen kehadiran kalian, like jika suka dengan cerita ini. Terima kasih. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, serta dijauhkan dari hal-hal yang menyesatkan. Amin. Dan selamat datang di Radio Tengah Malam. Sore itu, langit di atas desa Karangjati berwarna merah bata. Awan menggantung rendah dan suara jangkrik mulai terdengar dari arah kebun pisang. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan sedikit wangi bunga kenanga. Di tengah jalan tanah itu, seorang pria muda berjalan perlahan sambil membawa 2 koper besar. Namanya Seno. Ia baru saja pulang setelah hampir 10 tahun merantau ke kota. Rumah yang akan ia tinggali kembali adalah rumah warisan almarhum ibunya. Sebuah rumah joglo tua di pinggir desa, yang dinding kayunya sudah pudar dan atap gentengnya ditumbuhi lumut. Rumah itu tampak seperti diam, tapi Seno merasa ada yang memperhatikannya. Sejak pertama kali ia melangkah ke halaman, rumah itu sudah lama kosong. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu, tak ada lagi yang merawatnya. Tetangga hanya sesekali membersihkan pekarangannya, tapi tak ada yang berani masuk ke dalam. Alasannya sederhana, ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Begitu kata orang-orang. Namun Seno tak percaya. Ia tumbuh di kota, bekerja di percetakan, dan menganggap semua cerita mistik itu cuma tahayul. Baginya, rumah itu hanyalah tempat kenangan masa kecil. Tempat ibunya dulu menidurkannya dengan nyanyian lirih. Saat ia membuka pintu utama, engselnya berderit panjang. Udara dingin keluar seperti napas yang tertahan terlalu lama. Debu menari di udara, dan di dalam, suasana terasa seperti waktu berhenti di masa lalu. Semua masih sama. Meja kayu, kursi goyang, lampu minyak di pojok ruangan, dan foto keluarga yang sudah mulai pudar. Tapi, ada satu hal yang membuat langkah Seno berhenti. Di pojok loteng, di atas lemari tua, ada sebuah kendi, tanah liat. Warnanya coklat kehitaman. Penuh debu, tapi bentuknya masih utuh. Ada lilitan tali janur kering di lehernya, dan tutupnya terikat dengan kain putih kusam. Seno menatapnya lama, mencoba mengingat, karena benda itu terasa familiar. Tapi, ia tak tahu dari mana. Ia mengangkatnya perlahan. Kendi itu dingin, seperti baru saja diambil dari tanah basah. Saat didekatkan ke telinga, ia merasa seolah ada bunyi samar dari dalamnya, seperti bisikan kecil yang tenggelam jauh di dasar air. Ia menaruh kendi itu di meja, dan saat itulah lampu bohlam di ruang tengah berkedip-kedip. Angin dari celah dinding berembus, membawa bau menyengat seperti bunga melati yang layu bercampur darah beku. Kerut tipis muncul di dahi Seno. Mungkin tikus, pikirnya. Mencoba rasional, tapi entah mengapa, sejak kendi itu ia sentuh, suasana rumah terasa berbeda. Lebih berat, lebih sunyi, dan entah kenapa, jam dinding berhenti berdetak. Malam pertama berjalan tenang. Seno tidur di kamar ibunya. Hanya lampu minyak yang ia nyalakan menimbulkan bayangan lembut di dinding. Di tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara duk, duk, duk. Seperti benda keras
jatuh dari loteng. Ia bangun pelan, menyalakan lampu senter, dan menaiki tangga kayu yang berderit setiap ia injak. Di atas, suasananya pengap dan berdebu. Ia menyinari sekeliling, mencari sumber suara. Tak ada apa-apa, kecuali kendi itu, yang tadi sore ia taruh di meja, kini sudah berada di tengah loteng. Tutup kain putihnya terbuka sedikit. Dari celah itu, menetes air merah kecoklatan, jatuh ke lantai kayu, dan meninggalkan bekas seperti darah kering. Seno menelan ludah. Ia mendekat, tapi langkahnya berat. Udara makin dingin, dan tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara langkah pelan, seperti kaki tanpa alas berjalan di atas papan kayu. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Namun, di ujung ruangan dan di balik bayangan, terlihat sesuatu. Bentuknya samar, perempuan, rambut panjang menjuntai, berdiri membelakangi arah cahaya. Seno ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, dan dari arah wajahnya yang tertunduk, mengalir sesuatu yang hitam, seperti air dari kendi itu sendiri. Seno mundur dan tiba-tiba, semuanya gelap. Keesokan paginya, Seno ditemukan oleh Mbah Karto, tetangga yang membantu bersih-bersih rumah. Ia duduk di depan rumah, wajah pucat, mata kosong, dengan tangan masih memegang kendi tanah itu. "Mas, jenengan kenapa?" tanya Mbah Karto pelan. Seno tak menjawab, hanya menatap kendi itu seolah benda itu hidup. Beberapa hari kemudian, Mbah Karto bercerita kepada warga bahwa rumah itu angker. Menurutnya, kendi itu bukan kendi biasa. Dulu, waktu orang tua Seno masih muda, rumah itu sering dijadikan tempat selamatan besar. Setiap malam Jumat Kliwon, banyak orang datang diam-diam, dan suara gamelan sering terdengar dari arah belakang rumah. Tapi tak ada yang berani mendekat. Ada kabar bahwa ayah Seno, dulu seorang pedagang kecil, pernah datang ke dukun di pinggir Sungai Bengawan. Ia datang untuk mencari pesugihan karena usahanya bangkrut. Dan setelah itu, kehidupannya berubah drastis. Dari penjual kecil, tiba-tiba jadi kaya raya. Tapi anehnya, setiap tahun, satu anggota keluarga mereka selalu meninggal tanpa sebab. Sampai akhirnya, semua berhenti setelah ayah Seno menghilang secara misterius. Orang-orang percaya, kendi itu adalah wadah perjanjian. Bukan sekadar kendi biasa, tapi tempat menyimpan jin penagih tumbal yang diberi sesaji darah setiap tahun. Dan selama kendi itu tetap tertutup, takkan ada yang celaka. Tapi, bila dibuka, yang di dalamnya akan keluar untuk menagih apa yang belum dibayar. Malam berikutnya, Seno tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah, menatap kendi yang kini sudah ia taruh di lantai. Dikelilingi lingkaran garam seadanya, hatinya berdebar tak karuan, tapi juga dipenuhi rasa penasaran. Ia mulai mengingat sesuatu. Dulu waktu kecil, ibunya pernah melarangnya naik ke loteng. Pernah suatu malam, ia mendengar suara ibunya berbicara pelan di depan kendi itu sambil menangis. "Kalau aku mati, jangan biarkan siapapun buka kendi ini." Begitu katanya dulu. Kini ia sadar, peringatan itu bukan sekedar larangan kosong, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada takut. Seno menatap kendi itu dalam-dalam, bibirnya bergetar. Dari dalam kendi terdengar suara lirih, seperti seseorang memanggil namanya dari bawah air. Matanya membulat. Ia hampir meletakkan telinganya di dekat tutup kendi itu. Dan ketika tiba-tiba pintu belakang rumah terbuka sendiri, angin dingin masuk meniup lilin yang menyala di sampingnya. Dan di ambang pintu, terlihat siluet seseorang, tubuh kurus, pakaian sobek, wajah samar dalam gelap. Suaranya serak, tapi jelas. "Koi, anake Darmoyo?" ucap suara itu. Seno terpaku. Nama itu adalah nama ayahnya. "Kendi itu bukan hakmu, itu perjanjian bapakmu. Sekarang waktunya bayar," ucap suara itu. Seno berdiri, langkah mundur, gemetar. Tapi begitu ia menatap lebih jelas,
Ia sadar, orang itu tidak berdiri di tanah. Kakinya menggantung beberapa sentimeter di atas lantai, dan dari tubuhnya menetes cairan hitam yang sama dengan yang keluar dari kendi semalam. Lalu, dengan suara retak, kendi di lantai bergetar sendiri. Kain putih ditutupnya melonggar, tali janurnya putus perlahan, dan dari dalamnya keluar uap gelap beraroma busuk bercampur dupa. Angin berputar kencang di dalam rumah, menumbangkan kursi dan menutup pintu-pintu keras sekali. Seno berusaha kabur, tapi langkahnya berat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menarik kakinya ke belakang. Dari arah kendi, terdengar suara perempuan tertawa pelan, lalu berubah menjadi ratapan panjang. Satu belum dibayar, satu lagi harus diganti. Ucap suara itu. Seno berteriak, dan semua lampu tiba-tiba padam. Malam itu, Seno tak tahu bahwa ketika kendi itu terbuka, bukan hanya angin yang keluar. Ada sesuatu yang telah lama menunggu di dalamnya, sesuatu yang lapar, sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Asap hitam tipis naik dari dalam kendi, menari seperti kabut hidup. Lalu, dari kegelapan yang pekat, muncul suara lirih, berat, dan jauh. Wes wajah Seno mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar. "Siapa kamu?" ucap Seno. Suara itu tidak menjawab, hanya tawa kecil yang bergema, seperti tawa perempuan yang menangis di tengah malam. Dari sela kabut, muncul siluet seorang perempuan berambut panjang, memakai kain lusuh, tubuhnya basah, seperti baru keluar dari tanah. Wajahnya pucat, tapi matanya kosong menatap lurus ke arah kendi di lantai. "Tumbal itu belum lunas," ucap perempuan itu lirih. Seno tersentak. Ia ingat nama itu, nama ayahnya yang hilang bertahun-tahun lalu. "Bapak saja? Apa urusannya dengan kamu?" ucap Seno. Perempuan itu mendekat satu langkah. Suara lantai kayu berderit mengikuti langkahnya. "Bapakmu berjanji pada malam, dan aku yang menjaga janjinya. Tapi sebelum lunas, dia pergi. Lalu aku menunggu di dalam kendi itu," ucap wanita itu. Seno menatap kendi yang bergetar pelan. Setiap kali uap hitam keluar, udara di rumah terasa makin dingin. Dari sudut mata, ia melihat bayangan lain muncul. Tubuh-tubuh samar berjalan di antara dinding rumah. Beberapa menangis, beberapa hanya diam. Wajah mereka kosong, dan semua menatapnya. Pagi harinya, Seno tidak keluar rumah. Tetangga mulai resah. Mbah Karto datang membawa nasi berkat dan mengetuk pintu pelan. Tak ada jawaban. Mbah Karto membuka pintu perlahan. Suasana di dalam terasa lembab, berbau kemenyan, dan di meja ruang tengah, kendi itu masih ada, tapi tutupnya sudah hilang. Mbah Karto menatap sekeliling, lalu melihat Seno duduk di pojok ruangan, menatap lantai. Matanya merah, wajahnya pucat, dan di depannya terbentang lingkaran abu seperti bekas dupa yang terbakar semalaman. "Mas, sampean kenapa?" tanya Mbah Karto. "Mbah, bapak saya beneran pesugihan." "Ya," ucap Seno pelan. Mbah Karto menunduk. Ia menarik napas panjang. "Waktu sampean kecil, Simbah sudah curiga. Wong dulu rumah ini tiap malam Jumat mesti rame. Ada tamu-tamu datang naik dokar, bawa sajen. Tapi bapakmu ragel mengaku. Katanya cuma selametan usaha. Tapi sesudah bapakmu hilang, ibumu nangis terus. Katanya perjanjiannya belum tuntas," ucap Mbah Karto. Seno menatap kendi di atas meja. "Jadi benda ini tempatnya Mbah," ucap Seno. Mbah Karto mengangguk pelan. "Kendi itu wadah, tapi yang tinggal di dalam bukan roh biasa. Itu perjanjian darah, pesugihan tua dari zaman sebelum desa iki ada," ucap Mbah Karto. Malam ketiga, Seno tidak tahan lagi. Ia ingin tahu semua. Ia pun pergi ke belakang rumah, ke kebun pisang, tempat ayahnya dulu sering duduk sendiri di malam hari. Di sana tanahnya lembek, seperti baru digali. Ia menggali pelan,
dan di kedalaman setengah meter, menemukan tulang-tulang kecil dan kain putih kusam yang terikat janur. Tangannya gemetar. Lalu, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki. Mbah Karto berdiri di sana, membawa lampu minyak. Wajahnya serius, tapi matanya ketakutan. "Wis mas, ora usah diteruske," ucap Mbah Karto. "Saya harus tahu mbah, bapak saya kemana?" Angin malam tiba-tiba berhenti. Semua suara jangkrik lenyap. Dari tanah yang terbuka, keluar aroma busuk bercampur bau dupa terbakar. Kain putih di dalam tanah itu bergerak pelan. Lalu dari balik kabut, muncul bayangan laki-laki tua. Wajahnya mirip Seno, tapi matanya hitam legam dan di lehernya tergantung kalung dari tulang kecil. "Seno, tutup kendi itu leh. Atau kau yang jadi gantinya." Seno membeku. Bayangan itu tersenyum samar. "Aku ndak mati leh, aku cuma terjebak di sana. Di antara janji dan dosa," ucap laki-laki itu pada Seno. Mbah Karto membaca doa pelan, suara lirihnya hampir tenggelam oleh desir angin. Lampu minyak di tangannya bergoyang. "Masih jenengan pengen lepas? Kudu diruat, tapi kudu ikhlas. Ninggal kabeh warisan iki. Kendi iki ora bisa digawe urip bareng. Iki dudu berkah, tapi iki utang." Seno menatap kendi yang ia bawa di tangan. Air hitam masih menetes dari mulutnya, menimbulkan suara kecil di tanah. "Kalau saya musnahkan kendi ini, apa yang terjadi, mbah?" ucap Seno. "Sing dikurung di dalam bakal bebas, tapi yang punya darahnya bakal ditarik sebagai gantinya." Seno terdiam. Ia menatap bayangan ayahnya yang perlahan memudar. "Biar aku yang tanggung, Le. Tutup kendi itu. Pakai darahku." Seno berteriak, tapi bayangan itu sudah lenyap. Kendi di tangannya bergetar makin keras. Dari dalamnya keluar suara-suara aneh, tangis, tawa, bisikan, semua bercampur jadi satu. Ia menutup matanya, menjerit, dan menghantam kendi itu ke tanah. Suara pecahan terdengar keras. Asap hitam tebal keluar, membentuk pusaran besar yang menghisap udara di sekitarnya. Angin menabrak pepohonan, membuat daun pisang terbelah dua. Mbah Karto jatuh tersungkur, membaca doa sekuat tenaga. Dan di tengah hiruk pikuk itu, terdengar satu suara terakhir dari arah kendi. "Waya, hewes, entek." Lalu semuanya senyap. Pagi hari, Desa Karangjati diselimuti kabut tipis. Beberapa warga menemukan Mbah Karto pingsan di belakang rumah Seno. Rumah itu sudah rata dengan tanah, seperti habis terbakar dari dalam. Tak ada tanda-tanda api, tapi tanah di sekitarnya hangus dan berbau dupa. Seno tidak ditemukan, hanya tersisa pecahan kendi tanah liat. Sebagian masih hangat dan bekas lingkaran abu di tanah yang tak bisa dihapus meski disapu hujan. Beberapa minggu kemudian, warga mengaku sering mendengar suara gamelan halus dari arah kebun itu. Setiap malam Jumat Kliwon, kadang terdengar juga suara laki-laki berbicara pelan. "Aku ndak mau kaya, aku cuma mau pulang." Dan di bawah sinar bulan, kadang terlihat bayangan seseorang duduk di dekat bekas sumur belakang rumah itu, memegang potongan kendi yang retak, seolah masih menunggu sesuatu yang belum selesai. Malam memang panjang, dan tidak semua perjanjian berakhir di dunia nyata. Kadang, benda-benda yang diwariskan bukan sekedar peninggalan, tapi pintu yang membuka dunia nyata dan dunia goib. Dan jika suatu hari kamu menemukan kendi tua di rumah peninggalan orang tuamu, atau dimanapun kamu menemukannya, jangan tergesa membuka tutupnya, sebab tidak semua yang terkurung di dalam tanah ingin tetap di sana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Radio Tengah Malam undur diri. Assalamualaikum.